Halo semuanya, kembali lagi di channel Nyantai dengan gua Ali, dan pada episode kali ini gua kembali memberikan rekomendasi gear gaming murah dari brand lokal lagi. Dan pada episode kali ini gua sudah menyediakan brand Rexus dengan 3 produknya kali ini. Apakah kalian bisa keracunan pada video kali ini? Oke, kalau kalian penasaran, mending langsung aja kita bumper dulu. Selamat datang semuanya, dan buat kalian baru aja lagi nyari rekomendasi gear gaming dan ketemunya channel ini, gue bakal perkenalkan dulu apa itu channel Nyantai. Jadi channel Nyantai itu adalah channel yang pembahasannya nyantai aja dan juga sering banget ngebahas hal-hal tentang teknologi kayak gear gaming ini, terus ada smartphone, terus gadget, ada laptop, dan nanti insya Allah ada rakit PC. So, kalau misalnya kalian tertarik ataupun penasaran juga dengan konten kita lainnya, bisa aja kalian subscribe aja dulu. Dan mungkin kalau kalian ingin join untuk ngobrol lebih produktif, atau nggak sharing rekomendasi, sharing referensi, bisa aja kalian join Discord kita yang ada linknya di deskripsi, oke? Oke, jadi langsung aja. Untuk produk yang akan gue bahas di video kali ini ada 3 produk, yaitu dari mouse-nya, keyboard, dan juga headset. Tentunya dari brand Rexus yang bakal gue kenalin satu persatu. Pertama, ini adalah mouse-nya dengan nama mouse Rexus Arsa yang cukup lama sudah rilis tahun kemarin. Lalu ada keyboardnya di sini yang baru juga rilis, yaitu Rexus Legionnaire MX20 Pro, dan terakhir si headsetnya ini ada Rexus Thunderfox HX20. So, mungkin beberapa dari kalian udah tahu dari produk-produknya kali ini, dan kenapa sih ada dibuatin video seperti ini? Ya, lebih tepatnya gue pengen ngebuat sebuah setup rekomendasi ke kalian, setup gearnya lah ya, bukan gimana kita nyetupnya. Jadi nanti kalau misalkan kalian lagi bingung setup gear gaming yang bagus gimana, yang senada, yang bagus, atau enggak berdasarkan tema apa, ya bisa aja mungkin lihat referensinya di channel ini. Oke, jadi sebelum gue lanjutin pembahasan satu persatu dari gear gaming ini, mungkin kita bakalan kasih teaser dulu gimana sih kalau misalkan udah di setupin ke meja gaming gue, meja produktif lah, meja kerja gue. Oke, let's go. Oke, gimana nih dari trailer yang sudah kita sediakan ke kalian? Apakah kalian mulai tertarik gitu ya dengan gear gaming Rexus pada video kali ini? Terutama pada di setup gua sekarang. Apa kalian suka? Ya mungkin kalau misalkan salah satu dari kalian udah mulai suka, mungkin bisa aja tonton lebih detailnya di video kali ini. Karena gue bakal jelasin satu persatu yang dimulai dari keyboardnya. Pertama, keyboard Rexus Legionnaire MX20 Pro ini dibanderol seharga 749.000, yang mana kayaknya kita dimulai dengan harga yang cukup mahal, padahal kedua ini nih nggak terlalu mahal, jadi tenang aja, stay tune aja. Oke, langsung untuk si keyboard ini gue bisa bilang semacam upgrade-nya dari versi sebelumnya, yaitu si MX10. Karena kalau kita lihat dari DNA desainnya ini mirip-mirip, karena dari lighting RGB railnya yang sebelah keyboardnya itu bisa sama persis, tapi kali ini disempurnakan lagi menurut gue. Ya karena ya gue bisa bilang gue lebih suka desainnya kali ini, lebih stealthy, terus warnanya all black dari bodinya, terus juga dari logonya juga, tapi RGB-nya ini masih bisa memberikan nuansa yang modern pada keyboardnya. Dan lalu kalau misalnya kita bahas lagi dari layoutnya, si keyboard ini mengusung layout 104 key atau enggak full size keyboard, jadi full ya, bukan TKL ataupun 60%, jadi standar keyboard aja. Dan untuk switch yang digunakan ini adalah switch Gateron, yang mana pilihannya itu adalah red, blue, brown, yellow. Tapi yang gue pakai ini adalah red switchnya si Gateron, yang pasti linear dengan feel cukup ringan. Dan di keyboardnya pun juga sudah memiliki fitur anti ghosting. Jadi kalau misalnya kalian suka main MMORPG, MOBA, atau mungkin yang FPS-nya itu sekarang udah mulai banyak combo kayak Valorant, terus Overwatch ya, itu gua rasa udah nggak masalah lagi pada keyboardnya ini. Jadi nggak bakal ada tombol yang hilang. Kalau kita bahas dari keycaps-nya, sudah double shot ABS, udah bagus juga kualitasnya dengan font yang surprisingly bagus, nggak pakai font norak gitu ya. Jadi tetap minimalis, dan shortcut-nya yang diberikan juga on point. Lalu kalau misalnya kita bahas tentang RGB, bisa diatur semua dari keyboardnya ataupun dari software, yang mana udah simple banget, standar, kalian tinggal pencet FN dan di bagian insert, patch up, patch down, ya semacam itu. Kalian coba-coba sampai kalian suka dapet
Ya itulah. Soal build kualitas pada keyboardnya ini udah mantep banget, udah top. Karena dari bahan yang digunakan, sisi bawahnya ini sudah menggunakan ABS yang padat, nggak kerasa kopongnya. Dan sisi atasnya ini juga memiliki aluminium yang memiliki ketebalan yang cukup pas. Jadi nggak kerasa kalian lagi megang keyboard murahan. Dan kalau misalnya kita bahas kabelnya ini sudah di braided lentur juga dengan memiliki panjang hingga 1,8 meter. Cuma ada beberapa hal aneh juga yang gue temuin yang agak sedikit blunder pada kotaknya. Kotak si keyboard ini. Nah, kalau misalnya kalian lihat lagi, di bagian kotaknya ini ada tulisan free 4 mechanical switch. Padahal, kalau kita lihat lagi keyboardnya itu tidak memiliki keyboard hot swap. Jadi yang bagian switchnya itu nggak hot swap. Dan di paketan ini kita cuma ada dapat semacam keycaps tambahan. Keycapsnya itu yang keycaps Daksa punya, escape sama enter yang warna merah itu, dan semacam ya keycaps cooler aja. Jadi gua agak sedikit bingung di bagian kotak ini ada tulisan free 4 switch gitu. Maksudnya itu apa ya? Gua nggak ngerti gitu. Terus yang kedua, keyboardnya ini punya armrest di bagian sini, kalian bisa lihat juga, yang sudah terpasang. Dan nggak detachable juga. Cuma kalau kita lihat lagi dari website Rexusnya, Rexus resmi Indonesia, keyboardnya ini memiliki desain removable armrest. Ya kalian bisa cek aja websitenya. Yang mana di sisi lain ini gue ngerasa kayak gimana ya? Sebenarnya bisa dicopot karena untuk sistem engselnya ini gampang dicopot menggunakan baut. Tapi apakah removable, apakah detachable? Menurut gue sih harusnya nggak gitu ya. Konsepnya nggak seperti itu. Jadi kalau mau copot ya mesti dicopot manual gitu. Jadi ini mungkin perlu penjelasan lagi dari tim Rexusnya. Jadi ya, apakah ini sudah removable atau enggak? Ya atau mungkin removable sama detachable beda kali ya. Oke, pindah dulu ke produk yang kedua yang gue mau bahas kali ini adalah mouse-nya. Mouse Arsa dari Rexus, oke? Mouse ini dibanderol cuma seharga 279.000 aja. Cukup murah, dan mouse ini gue bisa bilang salah satu mouse tercantiknya dari Rexus atau mungkin dari beberapa mouse gaming murah yang ada. Karena pertama gue suka sama desain samping ini, dia tuh memiliki desain polygon sama batik, dan ini yang batik punya. Karena di bagian batiknya itu terdapat RGB backlight yang di belakang batiknya tersebut dan dilapisin lagi sama semacam plastik transparan. Jadi kelihatannya seksi banget sih. Mouse ini juga udah sempat di-review sama Erwin di tahun lalu, dan juga gue pernah pakai mouse ini. Gue suka sama performanya karena mouse ini sudah menggunakan PMW 3327, jadi udah di kelas entry level yang bagus juga untuk sebuah mouse gaming tentunya. Dengan spek by seatnya ini sudah memiliki DPI up to 12.400 DPI, polling rate-nya udah up to sampai 1000 Hz, dan akselerasinya di 30G. Tapi kalau kita lihat lagi dari segi desainnya, mouse gaming Arsa ini memiliki finishing glossy, yang mana kalau misalkan ada pada mouse gaming lain memiliki warna yang sama, itu biasanya memberikan kesan murahan. Tapi beda dengan mouse Arsa kali ini, karena kombinasinya dengan finishing glossy dengan samping yang sudah batik desain gitu, gue bisa bilang ini sebuah kombinasi yang membuat mouse gamingnya terlihat lebih premium. Untuk RGB selain di area samping terdapat pula di bagian scroll wheel sama juga di bagian logo mouse-nya. Lalu untuk bentukan bodinya ini memiliki bentuk ambidextrous, terus juga slim, tidak gendut, tidak tebal, dan untuk feel gripnya, kalau untuk ukuran tangan gue itu enak buat di tangan palm, claw, dan juga fingertip. Dengan bebannya 85 gram aja, jadi bisa dikategorikan juga si mouse ini cukup ringan untuk di sebuah mouse gaming saat ini. Sisi bawahnya pun juga cuma udah ada dua buah PTFE fit yang nggak terlalu besar areanya. Dan juga sudah memiliki kabel dengan panjang 1,8 meter yang sudah di paracord juga. Jadi sudah fleksibel dan ringan pula, berasa kayak pakai mouse gaming wireless. Oke, jadi langsung aja ke produk yang ketiga, yaitu si Thunderfox HX20. Headset gaming ini dibanderol cuma 235.000 aja, murah. Dan si headset gaming Thunderfox ini juga tergolong headset gaming terbarunya Rexus, jadi belum lama rilis di tahun ini juga, dan memiliki desain yang sekilas mirip dengan headset gaming branded punya, yaitu kalau misalnya gue boleh bilang ya mirip SteelSeries gitu. Ya, dari tampangnya pun juga terlihat gede banget di mata karena dari ukuran cup sampai earpadnya memiliki ketebalan yang cukup tebal. Dan di bagian bar headnya ini sudah dilapisin lagi sama plastik hitam rubber gitu. Padahal kalau dibandingin sama ATH gua ya side by side ukurannya itu sama. Namun kalau kita lihat dari pilihan warna, personal preference ya gua suka sama warna headset gaming ini. Karena campuran warna hitam dan putihnya ini cukup match untuk sebuah headset gaming. Gak terlihat norak, cupnya juga memiliki RGB soft color doang dengan logo Rexus di tengahnya.
Di sisi comfort atau kenyamanan pemakaian, bentuk headset seperti ini sebetulnya yang gue kurang suka juga. Karena pertama kita nggak bisa ngatur panjang pendeknya, cuma disupport sama headband yang atasnya aja. Lalu untuk di bagian sisi ear cup, menurut gue udah enak, udah empuk dengan isolasi yang pas nutup di area kuping gue. Dengan clamping yang agak sedikit neken. Untuk mic ya standaran aja, dia ini nggak detachable atau nggak bisa diumpetin gitu ya. Ini cuma terpampang nangkring aja di headsetnya dan kita tinggal ngomong aja. So ini adalah hasil pengetesan dari headset gaming Rexus Thunderfox HX20. Kalian bisa menilai suaranya seperti apa, cuma yang tadi gue udah denger menggunakan mic-nya ini, hasil suara itu cukup clear, enak didengar juga, nggak dengung atau nggak mendem juga, jadi udah cukup enak untuk sebuah headset gaming di harga 235 ribuan, 240 ribu lah. Sedikit bahas lagi, untuk kabelnya ini memiliki panjang yang cukup pas untuk routing ke PC, sudah diberi juga dengan port USB-nya untuk audio dan LED-nya. Lalu terdapat pengaturan volume juga di bagian kabelnya beserta mute mic-nya. Oke, kita beralih ke pembahasan setup gamingnya. So, dengan budget sekitar 1 jutaan atau mungkin 1,2 jutaan untuk brand Rexus kali ini, kita sudah disuguhkan dengan paket komplit gear gamingnya yang sudah memiliki kualitas yang pas di harganya dan juga komplit. Sudah dapat mouse, keyboard, dan juga set gamingnya. Dan kalau misalkan ngomongin soal favorit gear gaming yang ada sekarang ini, kalau gue sendiri, gue paling suka di bagian mouse-nya ini, si Rexus Arsa. Karena dari desainnya kali ini beda dari yang lainnya untuk sebuah mouse gaming murah. Gue suka dengan desain batiknya ini karena nggak norak juga walaupun ada RGB-nya. Cukup pas juga dengan finishing glossy pada mouse gamingnya. Dipakai di tangan gue juga enak, nggak berat dan juga gripnya itu pas walaupun glossy juga nggak licin di tangan. Ngomongin soal tema setup yang cocok mungkin agak kurang kalau kita deskripsiin untuk yang terlalu estetika atau enggak ya, yang untuk kecantikan setup mungkin kali ya. Namun kalau kita lihat lagi, gear gaming ini pun cocok juga kalau misalkan kalian suka RGB, tapi kalian tetap mengedepankan nih sama gear gaming yang memiliki simplicitas dan juga modern looks. Karena kita bisa lihat lagi untuk gear gamingnya hampir nggak ada yang memiliki bentuk norak di bagian body-bodinya. Dan kalian pun juga mengkreasikan lagi kalau kalian suka sama setup monokrom hitam putih gitu. Kalian bisa cocokkan lagi dari mouse gaming, keyboard sama headsetnya dengan setup kalian yang lainnya. Mungkin kalian bisa pilih warna meja yang netral, terus juga laptopnya dirapihin warnanya gitu ya. Mungkin kasih stiker atau enggak monitor juga hitam gitu ya, kasih sama dekorasi hitam putih gitu, jadi kayak cocok juga deh. Lalu dengan harga yang ditawarkan setiap produknya dari ketiganya ini, mungkin yang paling kurang atau enggak sedikit kentang menurut gue itu di bagian headsetnya. Ini aman ya, ini headsetnya menurut gue agak sedikit kentang. Karena kalau kita lihat dari bodinya, menurut gue sendiri bodinya itu agak sedikit bulky untuk sebuah headset gaming. Terlihatnya tuh kayak bogem banget. Padahal kalau kita bandingkan dengan headset gaming gue itu memiliki ukuran yang sama. Mungkin ini terlalu tebel kali ya. Lalu untuk keyboardnya pun juga oke, full keyboard, mouse-nya pun cakep juga performanya, dan headsetnya ya yang tadi bentuknya bulky doang. Jadi gimana nih menurut kalian dengan gear gaming Rexus yang kita rekomendasikan buat kalian? Apakah kalian udah mulai keracunan? Apakah kalian suka? Atau mungkin kalian mau kasih saran gear gaming lainnya untuk episode kita selanjutnya? Kalian bisa aja komentar di bawah sini atau enggak mungkin langsung aja join Discord kita. Kita bakal ngobrol dengan teman-teman yang lain juga. Bisa ngasih saran, bisa ngasih rekomendasi juga buat video selanjutnya. Jadi selanjutnya kalau misalkan gua ada kesalahan kata, salah informasi, ataupun salah penyampaian pada video kali ini, silahkan komentar juga, kasih kritik ataupun sarannya biar kita bangun juga, biar kita tetap improve. Dan juga jangan lupa subscribe ke channel Nyantai, terus juga follow juga Instagram kita di @nyan.teh ya. Dan bye-bye!